Kuasa hukum Kades Kohot, Yunihar turut membeberkan sosok di balik penerbitan SHGB dan SHM Pagar Laut di Tangerang. Dia menyebut, kliennya menjadi korban dari pihak ketiga. Salah satunya yang patut diduga adalah sosok S. Sosok S itu disebutnya bukan orang yang asing. Namanya, kata Yunihar, bisa ditelusuri melalui dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, PKKPR. Ya, kalau teman-teman telusuri siapa yang kemudian mengajukan ke PKKPR itu, di situ jelas ada kop suratnya, kata Yunihar. Kamis, tanggal 13 Februari tahun 2025. Dikutip dari tribunnews.com. Yunihar menjelaskan, sejak tahun 2021, pembuatan surat izin di Desa Kohot dilakukan oleh S. S datang ke Desa Kohot tahun 2021 saat Arsin resmi menjabat sebagai Kades. S kala itu datang ke Desa Kohot untuk menawarkan jasa sekaligus memberikan harapan bagi Arsin yang baru duduk di jabatannya. Ya, pihak ketiga datang ke desa menawarkan jasa dengan memberikan harapan-harapan. Saya kira di mana beliau waktunya menjabat kepala desa ya sah-sah saja gitu kan, menerima bantuan pihak ketiga, jelas Yunihar. Yunihar mengatakan, Arsin saat itu percaya jasanya, karena S dinilai berpendidikan dan mengerti hukum. Bersamaan dengan datangnya S, permintaan warga untuk membuat surat izin membeludak karena desas-desus masuknya pengembang di wilayah Kohot. Karena tidak ada keraguan maka tawaran itu difasilitasi ketika ada warga seirama juga ada permintaan tawarannya dipenuhi. Jadilah itu, kata Yunihar. Lebih lanjut, Yunihar juga membantah kalau Arsin mencatut KTP warga untuk membuat surat izin palsu. Klien kami tidak pernah terlibat dalam hal itu. SHM palsukan yang menyatakan palsu bukan Kades. Bukan kapasitas Kades itu, jelas Yunihar. Menurutnya, justru warga yang meminta Arsin untuk dibuatkan surat izin tanah. Dari desas-desus yang ada, warga yang merasa punya lahan garapan milik orang tua mereka dulu datang ke desa. Lalu kemudian mereka minta dibuatkan surat garap. Setelah itu sama desa difasilitasi. Lanjut Yunihar. Permintaan surat ini meningkat setelah warga mendapatkan informasi kalau akan ada pengembang yang masuk di wilayah mereka. Karena ada kabar ini akan ada pengembang yang akan membangun. Ya, karena ada yang membisik-bisikkan. Awalnya satu doang. Akhirnya beberapa warga yang tadi enggak punya tanah garap tiba-tiba ingin membuat juga, kata Yunihar. Lalu kemudian warga menyerahkan KTP. Kalau ada warga bilang enggak menyerahkan, itu bohong, lanjutnya. Dia juga menyebut, Arsin merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Faktanya klien kami sebagai kepala desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi, ujarnya. Klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB, jelas Yunihar. Yunihar berharap untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai kemudian putusan pengadilan keluar.